Assalamualaikum guys. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan akan mengobservasi salah satu UMKM yang ada di Desa Karangdadap dengan nama Nurfa Batik guys, yang dikelola oleh salah satu pengusaha muda yang bernama Frida Amriza, dan kami pun berkesempatan mewawancarai beliau guys. Untuk lebih lengkapnya simak saja guys videonya sampai selesai. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan observasi ya sebagai salah satu tugas dari kewirausahaan kelas D. Nah, hari ini kita bersama Mbak Frida Amriza ya. Ini adalah pengelola dari pembisnis wirausahaan muda dari UMKM, yaitu namanya Nurfa Batik. Apa kabar Mbak Frida? Oke, alhamdulillah baik. Nah, jadi hari ini kita akan bertanya-tanya ingin bagaimana sih pengelolaan dari, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Mbak Frida ya terkait wirausahaan ini. Yang pertama ini Mbak, kami ingin bertanya bagaimana sih awal berdirinya, kemudian bagaimana motivasi awalnya itu berdirinya dari Nurfa Batik ini. Ya, sebenarnya pertama kan belum menggagas nama Nurfa Batik ya. Kalau awal berdirinya itu dari hobi saya memang suka berjualan, berwirausaha itu sejak lulus SMA. Nah, kemudian kesini kan berkembang. Nah, alhasil kita langsung kerintis nama Nurfa Batik. Nah, Nurfa Batik itu ownernya sebenarnya ibu saya lah, saya pengelolanya. Gitu sih. Berarti motivasi awalnya itu dari hobi ya? Iya, dari hobi. Dari hobi sejak SMA, ini sangat menarik sekali ini. Kendala apa saja yang dialami selama merintis usaha ini, Mbak? Kalau kendala itu ya banyak sih. Nah, salah satunya kan di era modern seperti ini kan digital sih, dunia digital. Yeah. Jadi pengusaha itu harus ya nggak gagap teknologi, harus menguasai berbagai macam teknologi. Soalnya kan ini pasarnya kan pasar online. Pasar online itu peminatnya lebih banyak daripada yang pasar-pasar tradisional biasa. Nah, biasanya kendala di pasar online ini ada unsur penipuan. Banyak pembeli atau customer yang baru itu mau belanja tapi takut ketipu. Nah, biasanya itu hambatan lah. Kita kendala itu kita siasati pakai jual beli online kayak Lazada, Shopee. Nah, itu kan meminimalisir unsur penipuan. Kita pembeli aman, penjualnya juga aman semua. Nah, kita kebetulan ada Lazada namanya Nurfa Batik 123. Tuh teman-teman ya, ada di akun Lazada itu Nurfa Batik 123. Berarti solusinya itu agar tidak jadi penipuan itu lebih kepada akun-akun seperti itu ya Mbak? Iya, kalau itu biasanya pembeli yang pertama, customer pertama yang baru pingin, kan biasanya lihat-lihat dulu, terus pingin beli tapi kok takut ketipu soalnya kan belum langganan, belum pernah beli. Nah, itu biasanya kita bisa ada sistem COD di Lazada. Nanti bisa bayar setelah barang sampai, bayar di tempat itu kan jadi ini pembeli lebih percaya. Lebih meyakinkan kedua belah pihak sebenarnya juga aman sih kalau via Lazada itu. Kalau bukan Lazada sih, bisa pakai Shopee, Bukalapak dan lain-lain, toko online yang lain, tapi kebetulan kita yang sudah aktif Lazada. Mbak, nah untuk manajemen usaha sendiri itu agar tetap berjalan itu seperti apa ya? Kalau manajemen usaha itu ya pengelolaan kayak ini ya, kayak internal itu ya ada, cuma kita lebih menekankan ke kualitas barang, kualitas produk itu kunci utama nih buat mempertahankan para pembeli. Soalnya kalau kita jual pertama produk kita bagus, terus nanti di tengah-tengah perjalanan produk kita kurang bagus, akhirnya kan pembeli nanti komplain. Nah, itu juga jadi kendala sih. Cuma jaga kualitas produk kita. Berarti itu ya harus kualitasnya itu harus dipercaya, agar dipercaya oleh itu konsumen berarti ya.
Terus untuk itu Mbak, apa namanya, kalau dari ini kan berarti kan secara online ya melaluinya. Kemudian itu kalau omsetnya itu kira-kira sampai berapa Mbak gitu? Kalau omset sebenarnya ada pembukuan sih. Kalau Ada omset, pembukuan, iya. kalau omset kita kan nggak belum fokus di eceran. Iya. Pas pertama ngerintis memang eceran. Nah, pas kesininya itu alhamdulillah ketemu pembeli yang besar lah. Terus kita akhirnya ngedrop beberapa toko yang pasaran kita udah di Jakarta, Bali sama Madura. Nah, itu terus ada beberapa toko di sini juga di Pekalongan sendiri, sama itu sih pemain Shopee biasanya. Kita distribusikan itu di situ. Kalau omsetnya ya berapa ya? Ya kira-kira kalau semua omset kotor, kalau masih kotor itu ya nyampe 100 jutaan. 100 juta. Kalau omset penghasilan kan sendiri sih Mas. Iya. Ada omset keseluruhan, ada omset penghasilan. Nah itu kalau omset penghasilannya itu kira-kira berapa ya omset penghasilan? Kalau misalnya kayak produksi kayak gini, ini kan produksi ini misalnya 1 minggu turun 100 kodi misalnya kayak gitu, ya ada bisa nyampe 12 jutaan. Sampai 12 juta. Tergantung sih omset itu. Iya. Terus itu teknik pemasarannya gimana? Teknik pemasarannya itu via online itu. Soalnya kalau kita nggak, ya kita memang belum ada toko yang real wujud tokonya. Iya. Cuma kita pemasarannya via online. Via online bisa lewat akun Facebook, Instagram dan lain-lain. Soalnya kita fokusnya pasar online sih. Pasar terbesar kan pasar online, nah kita fokusnya di situ. Kemudian cara pemasarannya yo biasanya ada grup-grup jual beli itu. Nah, itu kita pasarkan di situ. Kayak gitu kok sih. Grup jual belinya berarti itu di Shopee, Facebook atau Di medsos. Di medsos banyak sih. banyak Kalau sih. di medsos, di medsos itu biasanya banyak ada grup-grup jual beli. Nah, kita pasarkan. Tapi kalau udah jalan ya biasanya ada kayak reseller sendiri yang memasarkan. Kalau dulu saya pertama ngerintis kayak gitu, memasarkan. Pokoknya intinya itu di teknologi sih, di era modern kayak gini, misalnya kita nggak menguasai teknologi ya kita ketinggalan. Iya. Jadi ya gitu sih, update teknologi, lebih ke teknologi, pengaruhnya besar sekali soalnya teknologi itu. Mbak lah, itu untuk saran sama motivasi untuk kita yang ingin berwirausaha itu bagaimana? Sarannya kalau semua bidang usaha itu ya nggak lepas dari biasanya tuturannya wong tua kan berusaha, berdoa, tawakal. Nah, poin yang paling penting itu kalau untuk pengusaha muda yang baru mulai ngerintis itu komitmen. Yang susah itu komitmen, menjaga komitmen. Soalnya kan kadang kita yang baru mulai ngerintis kan komitmen masarke tapi kok kadang nggak laku terus putus asa. Nah, itu sebenarnya kalau pingin jadi pengusaha sukses ya komitmennya jangan sampai goyah. Komitmen sebenarnya yang paling penting itu kuncinya. Berarti itu ya teman-teman, semuanya itu yang penting itu komitmen. Terus tadi dari pesan Mbak Frida itu ya juga kita sebagai pemuda ya era sekarang itu ya harus menguasai teknologi. Kemudian kita pesan-pesannya untuk kita yang berusaha itu harus komitmen. Kemudian tadi ya juga kita untuk dari segi pemasarannya itu kualitas produk itu juga harus dijaga. Jadi banyak sekali info-info yang kita dapatkan, pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Mungkin cukup itu saja ya, nanti bisa dilanjutkan di presentasi kita. Kemudian mungkin itu sih Mbak, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga ya ini bermanfaat lah buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.